Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistia Alfia dengan NIM 19040100154 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, di mana kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Nah, uang dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangannya, kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, atau bahkan sampai uang plastik. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang ataupun jasa. Albert Gaylord Hurt dalam bukunya Money, Debt, and Economic Activity pada tahun 1950-an, dia mengatakan bahwa uang adalah kekayaan di mana si pemilik dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Di dalam ilmu perekonomian, fungsi uang terbagi menjadi dua, yakni fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Dalam fungsi asli uang, ini lagi dibagi menjadi dua, yakni sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya, penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan kamu dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Pada zaman dulu, orang akan melakukan proses pertukaran barang dengan barang yang nilainya kurang lebih sama. Di zaman modern sekarang, pertukaran tidak lagi menukarkan barang, tapi hanya dengan memakai uang yang dimanfaatkan sebagai alat tukar. Uang inilah yang mampu mengatasi kesulitan pertukaran dengan cara barter. Selanjutnya adalah uang sebagai satuan hitung. Nah, uang sebagai satuan hitung ini sudah merupakan sebuah keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai ataupun harga suatu barang dan jasa. Karena nilai dari bermacam-macam barang atau jasa yang ditawarkan di luar sana cukup bervariatif, sehingga mudah dengan ditujukannya oleh uang sebagai satuan hitung. Nah, satuan hitung yang dimaksudkan di sini adalah menghitung besar atau kecilnya pinjaman serta menunjukkan besar suatu kekayaan. Nah, selain mempunyai fungsi asli uang, uang juga mempunyai fungsi turunan uang. Di antaranya yang pertama adalah sebagai petunjuk harga. Nah, fungsi uang yang ketiga ini sebagai media untuk menunjukkan harga di dalam bidang perekonomian, entah itu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, tentu kita harus tahu harga barang ataupun jasa tersebut. Uang tersebut media yang digunakan untuk menentukan harga tersebut. Dengan kata lain, uang dimanfaatkan sebagai sebuah alat petunjuk harga. Dengan kita mengetahui harga suatu barang, maka kita bisa memperkirakan untuk membeli atau tidaknya suatu barang. Yang kedua, sebagai alat pembayaran. Nah, fungsi uang selanjutnya adalah sebagai alat atau media pembayaran. Setelah kita mengetahui harga suatu barang dengan melihat fungsi uang sebagai alat untuk menunjukkan harga, uang dapat kita gunakan untuk melakukan pembayaran untuk membayar barang atau jasa yang kita butuhkan. Tanpa adanya uang, manusia tidak akan dapat membeli sebuah barang ataupun jasa. Arti dari fungsi ini adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Yang ketiga adalah sebagai penimbun kekayaan. Fungsi uang dalam perekonomian yang selanjutnya adalah sebagai media penimbun kekayaan. Uang adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti penyimpanan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Yang keempat, sebagai pemindah kekayaan. Fungsi uang yang keenam adalah sebagai alat pemindahan kekayaan. Uang sebagai pemindah kekayaan maksudnya ialah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, dia dapat memindahkan kekayaannya. Contohnya,
Ketika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya memiliki tanah di desa, tanah tersebut bisa dijual yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membeli tanah di kota. Yang kelima, sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang merupakan benda yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapatkan juga karena uang merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah uang sebagai alat pembayar hutang. Uang ini juga berfungsi sebagai pembayar hutang. Hal tersebut karena uang dapat digunakan untuk mengukur atau dijadikan standar pembayaran hutang pada masa yang akan datang. Uang yang digunakan oleh manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu dipinjam oleh seseorang. Maka diwajibkan bagi orang yang meminjam uang untuk mengembalikan karena secara tidak langsung uang sudah berubah fungsi sebagai alat pembayar hutang. Peran dari uang adalah sebagai penyimpanan nilai. Kita bisa menyimpan uang dengan cara menabung dan dapat kita gunakan ketika kita membutuhkan dan untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang. Uang merupakan tempat penyimpanan yang sangat praktis karena kapan saja kita perlukan kita bisa ambil. Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika kekurangan darah, manusia seakan-akan hendak mati. Demikian juga ketika kita kekurangan uang. Bagaikan kekurangan darah akan mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. Untuk itu, manusia berlomba-lomba mencari uang dari pagi ke pagi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi terkumpulnya pundi-pundi rupiah. Seseorang mampu melakukan apa saja, misalnya mencuri, menjadi pembunuh bayaran, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama. Tentu ini merupakan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Kita harus mendapatkan uang tersebut dengan cara yang halal, dengan bekerja yang baik, tentu tidak merugikan orang lain. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai fungsi dan peranan uang dalam perekonomian yang harus kita ketahui. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman ataupun wawasan kita mengenai fungsi dan peranan uang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.